Yeah, so what's up J Squad? Balik lagi ke Tanya Temen Jack. Kok gue sendirian ya? Sepi banget kalau gue sendirian. Ya. Tanya Teman Joske. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Balik lagi di Tanya Teman J Squad. Sebelumnya tadi itu Tanya Teman J Squad. Jadi balik lagi ke Tanya Temen Josge. Nah jadi tadi sebelumnya itu nggak gimmick kan? Itu soalnya beneran kan? Iya, lu datang gue kaget itu beneran. Nyata sekali ini, karena gak settingan. Anda kira settingan, Anda salah. Oke, jadi apa Cak? Tadi di tengah sebentar aja udah ngerasa kesepian lu John. Sama kayak tema hari ini ya. Iya, apalagi gue orangnya kan ekstrovert gitu Cak. Kayak sendiri tuh nggak gue banget Gitu. Kayak bukan gue banget gitu. Nah jadi tadi kan Ica, lu udah sempat mention nih tema hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang loneliness. Dan jujur pertanyaan dari teman-teman udah banyak. Jadi gimana nih? Kita lanjut atau gimana? Di Instagram kita. Tapi kita kali ini konsepnya akan beda ya. Kita Oh akan iya, coba jawab betul. cepet kepada kalian. Yep. Tapi sebelum kita jawab, jangan lupa teman-teman subscribe sekarang juga. 3, 2, Dua, 1, satu. subscribe. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan dari teman-teman, kita mau jelasin dulu nih definisi atau pengertian dari kesepian itu apa. Nah, dari hasil penelitian yang kita cari, asik. atau research, So ya. ilmiah banget. Jadi ada hasil penelitian dari orang yang namanya David J. Myers, yang dia menjelaskan kesepian itu adalah keperasaan terasingan dari sebuah kelompok tidak dicintai oleh sekeliling, tidak dicintai oleh dia. Waduh, beda bawa perasaan kasus. Lanjut. Nah, tidak mampu untuk berbagi kekhawatiran pribadi dan juga merasa berbeda atau terpisah dari mereka yang ada di sekitar kita. Nah, menurut dia itu kesepian itu seperti itu. Nah, kenapa kita bisa merasakan kesepian itu biasanya karena kurangnya interaksi sosial. Dan beberapa faktornya itu bisa jadi ya emang kita orangnya pemalu, atau kita merasa insecure mungkin, atau kita ansos, atau mungkin lagi ada masalah dan kita sedang merasakan depresi, atau bahkan hal sekecil kita merasa nggak sefrekuensi aja sama orang-orang di sekitar kita gitu. Susah sih kalau misalnya nggak sefrekuensi, udah nggak nyambung gitu. Jadi Iya. kayak udahlah nolak untuk ngomong. Udah nggak masuk ke circle-nya gitu. Betul. Nah, gue mau tekenin di sini ya guys, kesendirian sama kesepian itu beda. Jadi kalau misalnya kesepian itu kan kita ngerasa sendiri. Tapi kalau misalnya kesendirian itu memang kita dalam keadaan sendiri. Jadi mungkin banget bagi kita untuk kayak lagi di tengah keramaian tapi ngerasain kesepian. Tapi bisa juga kita lagi sendiri tapi nggak ngerasain kesepian gitu. Jadi itu sangat berbeda ya. Iya benar. Jadi orang-orang yang merasakan dirinya ansos atau introvert itu bukan satu-satunya orang yang merasakan kesepian. Bahkan orang yang ekstrovert yang jago bergaul itu juga bisa merasakan kesepian loh. Ya, betul banget. Pertanyaan pertama, dampak apa aja dari kesepian? Nah, ini kalau misalnya gue baca secara ilmiahnya gitu ya, itu dampak buat kesehatan terutama yaitu bisa cepat tua, bisa kena kanker, terus lebih cepat Alzheimer, dan sistem imun kita tuh jadi lebih lemah. Sangat menyeramkan ya Caya. Tapi bener tuh teman-teman bisa cari tahu sendiri loh gitu. Nah, kalau di satu sisi menurut gua merasakan kesepian itu bisa menurunkan performa teman-teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari sih itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang agak kompleks, kayak perumahan. Waduh. Kompleks. Gimana caranya ngatasin kesepian, terutama saat kita lagi sedih. Nah, kalau misalnya dari gue sih, kita obatin dulu satu-satu. Pertama, obatin dulu kesedihannya dengan cara lo melakukan hal-hal yang bikin lo senang gitu, tapi positif ya. Terus baru berinteraksi dengan orang lain untuk mengobati si kesepian itu. Karena apa, John? Nah, karena menurut gue pada dasarnya kan emang manusia itu kan makhluk sosial gitu. Nah, jadi menurut gue di saat kita sedang merasa sedih dan kesepian, cenderung respon pertama kita itu menutup diri nggak sih? Karena kita merasa nggak ada orang yang sepenuhnya bisa ngertiin kita. Tapi di satu sisi, relationship itu salah satu hadiah terindah yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi menurut gue kita harus belajar untuk pelan-pelan menghargai dan mensyukuri kehadiran orang di sekitar kita. Dan di saat yang sama, kita mulai membuka hati kita untuk mereka. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau misalnya nggak ada satu orang pun yang bisa kita ajak interaksi gimana? Nah, itu tricky question sih. Tapi emang
gue percaya beberapa dari kita pasti pernah merasakan itu kan ya. Nah untuk teman-teman yang merasakan like you really have no one atau benar-benar ngerasa nggak punya siapapun, teman-teman harus ingat Tuhan Yesus tuh pengen banget jadi sahabat lu. Iya, lu yang lagi rebahan nonton ini. Ya, lu yang lagi buka kaleng Coca-Cola. Iya. Gak ada sponsor di sini. Oh bener. Nanti disensor ya guys. Ya pokoknya lu deh yang lagi berbahagia mungkin nontonin kita atau yang lagi senyum-senyum sendiri. Asik. Lu yang lagi mikirin doi ya. Wah, balik lagi ke situ. Lu yang lagi naik sepeda, nggak mungkin. Pokoknya Tuhan Yesus tuh bener-bener pengen jadi sahabat untuk lu semua, nggak terkecuali. Ya, dan hubungan dengan dia atau relationship dengan dia itu jauh lebih kuat, indah dan jauh lebih manis dari semua jenis hubungan yang teman-teman bisa bayangkan. Bungkus. Pertanyaannya, gimana cara bedain loneliness dengan self love? Jadi kalau loneliness itu adalah kesendirian yang diisi dengan self blame. Jadi lu masukin hal-hal negatif ke dalam diri lu. Sedangkan kalau self love itu lu masukin hal-hal yang positif ke dalam diri lu. Jadi untuk memulihkan jiwa lu lah, lu pakai dengan self love. Itu dia jawabannya. Nice. 7. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, cara tahu kita lagi kesepian itu gimana? Nah, menurut gue itu lu kenali aja hati lu. Kalau misalnya lu lagi ngerasa sendiri dan lu gak nyaman, atau misalnya lu ngerasa diri lu kurang berkomunikasi dengan dunia luar dan itu ngebuat diri lu gak tenang, ya bisa jadi artinya lu sedang merasakan kesepian atau jomblo. Ya, itu gak bisa diobatin sih. Bener. Nah, kalau menurut gue sih kita bakal sadar kesepian itu saat kita mau memutuskan sesuatu tapi kayak butuh pendapat orang lain dan gak ada gitu. Jadi itu sih yang bakal bikin kita sadar karena gak ada semua manusia yang expert dalam semua hal. Yes sir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sekarang kita mau mecahin es dulu nih. Buset. Ice breaking dulu ya guys. Ice breaking dulu kita, oke? Main apa nih? Kita harus mulai 1, 2, 3, let's go! Wes, kayak pura-pura jatuh gitu. Oke guys, jadi langsung aja kita sekarang mau games nih ya. Iya. Nah, sekarang dari naratornya dia langsung kita mau main apa sih sekarang sih? Ya. Nama gamesnya adalah Heads Up. Heads up. Basically kalian cuma akan menebak 1 atau 2 kata. Nah, jadi nanti katanya akan kalian taruh di atas kepala kalian. Oke. Dijidat deh, di depan jidat. Oke. Nanti yang tahu katanya cuma boleh jawab iya, tidak, sama bisa Bisa jadi. Kayak orang di TV-TV ya. Iya. Oke. Tapi ngerti kan ya lu, Ja? Ngerti. Oke, let's go. Waktu Sabi. menebaknya 1 menit. 1 menit. Oke. Oke. Bisa dimulai? Bisa Oke, dari langsung. siapa? Dari udah sweet, ayo. Si Cina, si Jepang. Indonesia. Udah 3. Ya, oke. Berarti Dia duluan. Iya udah. Jadi gue yang milih nih kan. Oke. gak bisa kelihatan lagi Oke, pantulan. siap? Siap. Kategorinya benda mati. Dimulai dari sekarang. Benda mati. Banyak banget benda mati. Ayo. Bisa Bisa. Oh, belum. benda mati buat di dapur. Iya, betul. Seriusan? Iya, betul. Jago banget gua. buat motong. Bisa jadi. Bisa jadi buat makan. Iya. Eh, Waduh, kok gue jadi ngegas. Ayo. Bentuknya oval. Enggak. Bentuknya bulat. Enggak. Bentuknya lonjong. Iya, bisa jadi. Garpu. Betul. Jago banget. Seriusan? Kok bisa? Wow. Kok bisa? Kok lu langsung nebak ke dapur sih lu? Gak tahu. Oke, kategorinya masih di benda mati ya John. Dimulai dari sekarang. Dapur. Bukan. Tidak. Kamar mandi. Tidak. Entertainment apa sih? Tidak. Alam. Tidak. Aduh. Bisa dipakai alat olahraga. Tidak. Aduh, gue bingung banget. Benda mati. Di kamar. Ya. Di kamar, beneran. Biasanya ada di kamar kita. Ya. Terutama anak muda. Gak ada hubungannya. Bisa untuk tidur. Ya. Bantal.
Bukan, guling, tidak, selimut, tidak. bed cover, Tidak. spray, Tidak. 15 detik. sofa. Tidak. Untuk tidur tapi. Iya. Obat, Tidak. antimo. 6, 5, Tidak. Gua 4, Gua tidur bener. kasur. Ya. Oh, yeah. Yes, last second. Asli asik banget. Asik banget gua kayak gitu. kategorinya adalah makanan. Makanan. Siap? Ya. Dimulai dari sekarang. Bentuknya bulat. Enggak. Bentuknya kotak. Enggak. Pakai nasi. Enggak. Enggak pakai nasi makan. Enggak enak dong. Apa ya? Enggak, bisa jadi pakai Bisa nasi. jadi. Sorry, bisa pakai nasi bisa jadi. Mashed potato. No. Bukan. Ayam. Bukan. Binatang nggak makanannya? Bisa jadi. Bisa jadi binatang. Enggak, bukan. Makanan bakso. Bukan. Kerupuk. Bukan. Digoreng. Iya, iya. Makannya digoreng. Iya. Chicken nugget. Bukan. Makannya digoreng. Gorengan. Bukan. Makanannya digoreng. Bakwan. Bukan. Tempe goreng. Bukan. Dipotong-potong makannya. Enggak. Batagor siomay. Bukan. Bakso cilok. Bukan. 1. Apaan sih? Wih, susah banget. Kategorinya adalah makhluk hidup. Dimulai dari sekarang. Binatang. Tidak. Artis. Tidak. Murid Yesus. Tidak. Kenapa jadi murid Yesus? Guru. Enggak. Orangnya terkenal nggak? Tidak. Enggak terkenal. Makhluk hidup. Makhluk hidup ya? Apakah sebuah nama? Tidak. Tidak. Binatang? Tidak. Manusia? Tidak. Orang? Tidak. Manusia sama orang apa aja? Pukul gua. Makhluk hidup. Suka ada di rumah. Bisa jadi. Kita kalau ketemu jijik. Tidak. Kenapa gue jadi sama dia? Oh dia. Jadi Tidak, jadi bukan manusia. Bukan Manusia. Tidak. Oh, peliharaan. Tidak. Apaan ini? Makhluk hidup yang lain. Makhluk hidup yang lain apa? Alien? Tidak. Tomcat? Tidak. Mamalia? Tidak. Amfibia? Tidak. Insektivora? Karnivora? Omnivora? Apaan? Ya Allah, bener juga tumbuhan, Lek. Lah iya. Bener juga. Makhluk hidup. Oke, dimulai dari sekarang. Binatang. Ya, Asik. Melata. Iya. Iya. melata maksudnya? Melata ular. Oh, enggak, bukan. Merayap. Oh, iya. Enggak. Jalannya pakai kaki. Iya, Zebra. bukan. Kuda. Bukan. Kakinya 4. Aduh, gimana ya? Bisa jadi Bisa jadi. enggak. Iya, enggak. Kaki enggak. Kakinya enggak 4. Enggak. Kakinya 1000. Enggak. Kakinya 8. Enggak. Kakinya 8. Kakinya 2. Iya. Iya. Ayam. Enggak. Bebek. Enggak. Platypus. Enggak. Cicak. Enggak. Binatangnya makan ayam. Enggak. Binatang di kebun binatang. Iya. Gua 5, 4, panda. Bukan. 2, 1. Singa. Bukan. Susah banget. Kakinya enggak 4. Iya, bingung gua kan. Kamu bisa 4. Oke. Kategorinya Pada makanan ketawa. Iya. Aduh, makanan. Kategori makanan. Yuk, 1 menit dari sekarang. Jajanan anak SD. Tidak. Makanan basah atau kering? Itu nanya Oh iya, sorry. Makanan basah. Bisa jadi. Makanan kering? Bisa jadi. Lohe. Makanan elit. Tidak. Mahal.
Bisa jadi. Elah, murah. Bisa jadi. Sering ditemukan. Iya maksudnya ini tuh sering gitu, umum makanannya umum. Iya. Umum. Oh. Bayarnya bisa pakai debit. Ya. Iya, seriusan. Iya. Kepiting. Tidak. Pizza Hut. Tidak. Oh, enggak, junk food. Tidak. Bukan junk food. Ya. Daging. Tidak. Sayur. Yes. Salad. Tidak. Wortel. Tidak. Brokoli. Ya. Kategorinya toko Alkitab. Toko Alkitab. Ya. Toko Alkitab. Mulai dari sekarang. Perempuan. Bukan. Laki-laki. Yes. Perjanjian lama. Bukan. Perjanjian baru. Tentu. Oh iya bener juga. Kenapa gue nanya itu? Ada di Matius. Aku nggak tahu. Ada di Lukas. Bisa jadi. Ada di Yohanes. Bisa jadi. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Bukan. Petrus. Bukan. Ngobrol sama Tuhan Yesus. Iya. Judas. Bukan. Zakius. Ya. Kok bisa? Shock. Gila. Jago. Jago. Shock. Kece lu asli. Jadi Mulai 2 sama. fair game. Fair game. Oke, kita Oke lanjut. guys, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Thank you udah nonton. Ya pokoknya lanjut ke pertanyaan selanjutnya guys ya, oke? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya mengatasi kesepian saat situasinya lagi dikejar deadline kerjaan dan teman-teman juga pada sibuk semua. Jadi kayak dia dikejar sama kerjaan tapi juga nggak bisa ngobrol sama teman-temannya, kayak lagi stres gitu mungkin ya. Ini aku pernah ngalamin banget sih. Jadi aku nggak ketemu sama teman-teman aku selama setahun gitu dan kita kayak interaksi juga jarang gitu. Mungkin ini solusi pertamanya perlu kita atur dulu prioritas ya. Yep. Kayak ya udah kalau misalnya memang kerjaannya lagi banyak ya udah selesain dulu kerjaannya. Yeah. Jadi jangan buru-buru untuk harus. Pokoknya lu harus ada bagi gue gitu. Nggak bisa kayak gitu guys. Posesif. Terus deh gitu. Kalau misalnya memang teman-temannya lagi pada sibuk, ya udah bisa lah di weekend gitu ketemuan atau nggak ngobrol. Lagian kan udah ada teknologi ya guys bernama handphone gitu kan, untuk kita bisa berinteraksi gitu. Bisa Zoom, bisa WhatsApp call gitu. Pokoknya pakai teknologi lah gitu. Atau kalau misalnya kalian lagi kesepian banget gitu, nggak ada yang bisa diajak interaksi, ya bisa juga gitu kalian ikut kelas-kelas Zoom atau seminar yang bermanfaat gitu buat nambah skill kalian gitu. Jadi kayak nggak ada cara gitu sebenarnya untuk kalian nggak berinteraksi dengan dunia luar gitu. Atau kalian bisa juga coba deh perluas lingkungan pergaulan kalian, tapi yang penting itu pergaulan yang sehat. Iya betul. Nah ini mungkin dari segi pergaulan gue dengan manusia gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada yang udah gue nggak bisa ketemu makhluk sama Udah yang namanya stuck manusia mungkin gitu ya. Gitu ya. Mungkin udah kayak gumoh kalau ketemu manusia gitu. Iya, Itu iya. cara gimana John? Waduh, kalau menurut gue sih intinya ya, kalau misalnya kita merasa kesepian karena tanggung jawab kita atau prioritas kita atau apapun yang sedang kita kerjakan sekarang, menurut gue itu momentum bahwa kita itu harus mulai mengenal Tuhan lebih dari yang biasanya gitu. Karena emang menurut gue apa ya, Tuhan itu emang seindah itu. Nah menurut lu dia mati di kayu salib cuma untuk ngapus dosa lu? Enggak. Itu salah satu alasannya. Alasan yang lainnya, dia itu mati di kayu salib supaya lewat darahnya dia bisa membangun hubungan yang real bareng kita. Yes. Definisi paling murni dari kata yang kita biasa sebut sahabat gitu. Nah, di saat kita udah mulai mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam sebuah relationship, kehadiran dia itu yang akan ngasih kita yang namanya joy atau inner peace, sukacita yang supernatural kalau kata orang. Asik. Jadi di saat kita sedang merasakan kesepian tuh gimana joy itu yang akan muncul gitu. Rasanya gimana kayak tiba-tiba ya gue seneng aja, gue bahagia aja karena gue punya Tuhan di hidup gue. Betul. Karena di saat kita bangun relationship bareng Tuhan, nggak ada batasan ruang atau waktu atau apapun itu yang bisa menahan dia untuk mendekat dengan kita. Karena salah satu alasannya dia omnipresent gitu. Iya betul. Jadi kayak udahlah bye-bye kesepian karena udah ada dalam
udah dalam diri kita tuh udah ada Tuhan Iya, gitu. betul banget. Nggak ada lagi yang kosong gitu. Iya. Jadi pada intinya ya obat dari kesepian apapun itu di tengah kesibukan kita apapun itu ya Tuhan, seindah itu dia gitu. Paling simpelnya itu Paling jawabannya. simple. Kalau kalian emang udah nggak percaya sama manusia, start dulu aja lah sama Tuhan. Tapi pasti gue yakin kalian bakal lama kelamaan akan pulih gitu, karena Tuhan itu tujuannya juga untuk berbagi ke Yeah. sesama kita gitu. Yeah, Jadi nggak betul. cuma kita doang yang penuh, tapi orang lain juga penuh. Gitu. Oke, pertanyaannya, gimana kalau kita pura-pura lagi gak kesepian di depan banyak orang? Itu bener gak sih? Sebenarnya sih menurut gua, lu jangan pura-pura gitu. Lebih baik jujur kalau misalnya lu emang gak nyaman di tempat itu, mungkin lu bisa keluar dari situ atau gimana. Pokoknya jangan pura-pura deh. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dia orang yang bingung kayaknya nih. Pertanyaannya seperti ini. Saya merasa baik-baik saja saat terus terisolasi secara sosial. Apakah itu baik buat jiwa saya? Oke, mungkin ini pertanyaannya pas banget buat teman-teman yang ngerasain pandemi terus nggak bisa interaksi kemana-mana, terbatas gitu ya. Paling cuma bisa Zoom aja gitu. Nah, mungkin sih bagi orang ini awalnya tuh akan terasa baik-baik aja, tapi lama-kelamaan nggak deh. Soalnya aku ngerasain juga hal yang kayak gitu. Justru lama-kelamaan tuh kita bisa jadi depresi karena nggak ketemu orang, nggak bisa ngobrol sama orang gitu. Nah, semakin lama kita mengisolasi diri, itu semakin gak sehat buat kejiwaan kita gitu. Jadi perlu banget interaksi sama orang luar. Entah itu mau interaksi sama temen-temen, sama keluarga, atau nggak lo mau ikutan kelas-kelas Zoom yang apa sih kayak yang positif lah intinya kayak gitu. Atau enggak lo sekedar kayak browsing tentang dunia luar aja, seenggaknya itu lo udah melakukan langkah untuk berinteraksi dengan dunia luar. Buka diri lah gitu ya. Jadi kayaknya kalau misal lo baik-baik aja di awal, mungkin kayak nggak akan bertahan lama gitu. Pasti ada saat dimana lo nggak bisa bertahan dengan sendiri gitu. Iya, setuju. Gimana, Jo? Dan gue setuju sama apa yang Ica bilang, dan juga menurut gue kalau kita lebih memilih isolation kebanding relationship atau kebanding dunia sosial, kita itu nggak akan pernah bisa benar-benar ngerasain indahnya dikasihi seorang sahabat, seorang teman, keluarga, siapapun itu yang kita berinteraksi. Dan kita itu nggak akan pernah bisa benar-benar merasakan kisah-kisah keren yang inspiratif atau kisah-kisah yang bisa mengubah mindset kita gitu. Dan kalau dipikir-pikir, kenapa kita semua sekarang bisa mengenal Tuhan? Kenapa kita bisa percaya sama Tuhan? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan mensosialisasikan mimpi, cita-cita, tujuan, surga ke bumi. Jadi intinya relationship dan sosial itu udah the heart of God. Yes. Sementara isolation itu kebalikannya, bukan? Itu aja sih menurutku. Iya betul. Jadi buat teman yang nanya ini, semoga nggak terisolasi lagi dan mulai membuka diri terutama ke Tuhan gitu ya. Ya, semoga terjawab. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Kita udah jawab pertanyaan banyak banget hari ini. Ya, kita juga thank you untuk teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, untuk supportnya semuanya. Thank you. Hari ini seru banget ya ngomongin tentang loneliness ya. Dan semoga semua jawaban dari kita itu bisa ngasih pencerahan lah yang baru untuk teman-teman yang bertanya dan nonton. Betul. Jangan lupa teman-teman tetap like, komen, dan subscribe channel ini. Yap. Sekarang, jangan besok. Coba tahan sekarang. Tahan bro. Wah! Thank you semuanya yang udah nonton. Stay blessed and see you next time. Tanya teman Joske. Self-love itu justru masukin hal yang positif. Waduh. Johannes. Yeay, kita udah jawab banyak banget. Yeay, kita udah jawab. Anak sehat.
Build different. Build different. Kayak orang di kalian- TV ya. Iya, jadi kalian menebaknya harus kayak tidak, iya gitu. Contohnya sangat inspiratif memang. Gimana kalau lu? Coba sekarang. Tahan bro.